Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Baja Sakti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan mempraktekkan sebagai observer dari praktek coaching yang nanti akan dilakukan oleh coachnya adalah Bu Dini dan untuk coachingnya adalah Bu Evia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Dini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, jadi lama nggak ketemu di darat, akhirnya di sini kita bisa bertemu. Nah, untuk sore ini mungkin saya ingin membantu. Jadi bagaimana praktek coach yang nanti akan dilakukan oleh Bu Dini, nanti saya sebagai observer ingin memantau observernya seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya ajukan ke Bu Dini. Jadi yang pertama itu adalah terkait pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi ini nanti Bu Dini pengen seperti apa? Yang pasti bisa kehadiran penuh Pak. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan bisa mendengarkan aktif. Oh ya, siap. Nah, terus untuk Bu Dini nanti yang diinginkan saya nanti mengamati apa? Mengamati proses kucingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak, seperti itu Bapak. Siap. Jadi seperti itu. Untuk penilaiannya yang akan dikembangkan berarti? Saya menginginkan mengembangkan kompetensi untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Oh, seperti itu. Berarti untuk yang terakhirnya adalah harapan dari observasi nanti yang akan kita lakukan bersama ini. Apa harapan dari Bu Dini? Bisa mengeksplor, menggali ide kunci untuk menggali masalahnya, menemukan solusi dalam diri kunci sendiri. Ya, berarti nanti akan saya observasi bagaimana Bu Dini coach dengan Bu Evia sebagai kuncinya. Silahkan untuk bisa dimulai. Terima kasih Pak Baja. Assalamualaikum Bu Evi. Iya, waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik, sehat. Tapi ada yang perlu diomongin sih Bu. Iya. Bu Dini ada waktu nggak sih? Ada Bu, silakan. Kayaknya penting sekali kalau dari raut wajahnya ya Bu. Iya, penting banget Bu. Saya sangat termotivasi karena ingin menyelesaikan masalah ini. Iya. Jadi gini Bu, di sekolah saya itu ada beberapa guru yang istilahnya cara mengajarnya itu masih belum era-era digital. Terus kemudian belum sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang ya Bu ya. Pengennya anak-anak itu diajar seperti yang di kelas saya itu ada kuisis, permainan, terus pembelajaran di luar, kemudian ada media-media pakai video begitu, yang terus ada Zoom seperti itulah Bu. Nah itu gimana ya Bu caranya supaya anak-anak itu menyukai semua guru. Nah, jadi supaya guru tersebut juga mengikuti era sekarang, jadi memakai strategi mengajar yang modern gitu Bu. Ya baik Bu Evi, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Bu Evi, tujuan percakapan kita nanti ini apa Bu? Nah itu Bu, tujuan saya gimana caranya supaya guru tersebut bisa mengikuti memakai strategi mengajar yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Baik. Kemudian Bu Evi, indikator
indikator menurut Bu Evi, indikator guru itu bisa mengikuti era digital itu seperti apa? Seperti apa ya? Mungkin guru bisa ini seperti apa gitu. Sebenarnya bisa IT sih Bu, ya guru tersebut bisa IT. Nah jadi mungkin karena belum terbiasa atau gimana ya Bu ya. Jadi nanti perlu saya ngobrol-ngobrol mungkin ya Bu sama guru tersebut supaya bisa sharing gitu apa yang dikeluhkan, mungkin apa bisa juga untuk motivasi supaya guru tersebut ikut juga seperti kita memakai video, mungkin perlu kita adakan sharing-sharing gitu ya Bu ya, supaya guru tersebut juga termotivasi gitu. Jadi menurut Bu Evi, tingkat indikator guru bisa mengikuti era digital itu paling tidak bisa mengenal IT ya, Iya. bisa menggunakan salah satu lah seperti itu ya Bu. Betul bisa Nah, memakai. kalau menurut Bu Evi, guru-gurunya Bu Evi, teman rekannya Bu Evi itu dalam skala 1 sampai 10 itu dalam nomor berapa Bu? Kalau secara global sih Bu, sudah banyak teman yang sudah memakai cara ini, sudah modern, karena memang udah mudah Ibu. Jadi kalau diambil skala, kalau keseluruhan ya antara 7, itu kalau keseluruhan ya Bu ya. Tapi kalau guru tersebut yang saya ingin supaya beliau juga mengikuti itu, saya rasa masih di skala 6 gitu Bu. Antara 6 lah. Inginnya Bu Evi, guru tersebut di skala berapa Bu? Kalau guru tersebut pengennya saya ya paling tidak skala 7-8 gitu, yang penting sudah bisa mengikuti, melaksanakan gitu ya Bu. Tapi kalau secara keseluruhan kita semua ya pengennya 10 Bu. Ya, baik Bu Evi. Kemudian rencananya Bu Evi agar guru tersebut bisa mengikuti, mengerti IT itu seperti apa Bu? Ya gitu, kita harus ketika pembelajaran mungkin didampingi, kemudian pendekatan secara personel kali ya Bu ya. Terus kemudian sharing-sharing bareng-bareng, usul ke kepala sekolah gitu untuk diadakan sharing bersama guru-guru, ada agenda waktu setelah pulang sekolah anak-anak gitu kan, ada waktu luang bisa dipakai selain mengerjakan administrasi, guru kan bisa buat sharing-sharing bersama gitu Bu, saling berbagi praktik, mungkin juga berbagi strategi mengajar kali ya Bu ya. Ya, jadi kalau saya simpulkan Bu Evi menginginkan ada pendekatan personal kepada guru tersebut, Betul. kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya, Iya, untuk berbagi seperti Iya. itu ya. Nah, kemudian komitmennya Bu Evi untuk melaksanakan rencana tersebut seperti apa? Ya, komitmen saya sih pengennya sesegera mungkin kita laksanakan kegiatan ini Bu, kita jadwalkan secara rutin gitu ya Bu, karena sebelumnya itu masih baru 1-2 kali sih Bu, hanya untuk ketika teman tanya terus kita bantu gitu aja. Terus kemudian sharing-sharingnya juga nggak terjadwal rutin gitu bersama dengan kepala sekolah. Jadi ketika ada pas pentingnya, momen-momen penting seperti cara Zoom kemarin, ada yang PPG itu langsung kita agendakan gitu. Jadi nggak untuk selanjutnya kita jadwal gitu, mungkin lebih bagus ya Bu ya. Iya Bu Evi, bagus sekali itu. Kemudian rencananya Bu Evi akan dilaksanakan kapan Bu? Perkiraan sesegera mungkin nanti ajaran semester depan ya Bu ya. Ya semester 2 kali ya, karena semester 1 ini sudah mulai kegiatan ulangan anak-anak, jadi kemarin hanya beberapa kali saja gitu kita laksanakan ini.
Jadi secara tidak langsung Bu Evi sudah menemukan solusi ya atas masalahnya. Wah, iya ya Bu ya. Jadi tadi seperti itu tadi caranya kan bisa kita pakai ya Bu ya. Iya, bisa, Secara Bu. tidak langsung pas kita ngobrol baru ketemu. Iya, bagaimana perasaannya Bu Iya, Evi iya, setelah kita iya. ngobrol? Seneng Bu, lebih semangat sih Bu ya, lebih ingin cepet-cepet memprogramkan gitu ya, supaya lebih rutin lagi, terus supaya temen yang satu ini juga termotivasi, bisa kolaborasi bersama-sama dengan teman yang lain gitu ya, supaya bisa mengikuti era zaman sesuai kebutuhan anak-anak gitu ya. Ya, semoga berhasil Bu Evi. Saya tunggu kabar baiknya, bisa segera dilaksanakan dan semoga hasilnya sangat memuaskan seperti yang diharapkan oleh Bu Evi. Iya, iya. Baik Bu, terima kasih loh Bu Dini udah ngobrol-ngobrol, terus kita ketemu cara solusi buat tadi untuk menambah semangat teman supaya bisa mengikuti strategi mengajar yang modern seperti teman yang lain dan bisa berkolaborasi. Nanti setelah kita melaksanakan, nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, gimana hasilnya, terus kedepannya gimana, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih loh Bu Dini waktunya. Siap Bu Evi, sama-sama. Iya. Kita ketemu kembali lain waktu. Iya, semoga bermanfaat ya Bu buat saya dan sekolah saya, kemudian juga Bu Dini, Pak Baja dan semuanya ya, semoga bermanfaat kegiatan ini ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu lagi Bu Dini, gimana untuk observasi atau coaching ini tadi? Alhamdulillah lancar Bapak. Puci sangat merespon juga dari pertanyaan dari saya. Terus untuk menurut Bu Dini, bagaimana ini tadi untuk penilaian kompetensi yang Ibu pengen kembangkan tadi? Untuk yang ingin saya kembangkan tadi kan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya sejauh ini kalau menurut saya ya alhamdulillah sudah bisa, cuma nanti ya perlu ditingkatkan dengan latihan-latihan Bapak. Oh iya benar. Jadi tetap lebih sering latihan nanti akan menambah untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Iya. Nah untuk tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bapak. Ya, jadi seperti tadi itu Ibu sudah mulai dari awal ada pembukaan, terus ada menanyakan kabar, terus ada dimulai dari tujuan. Jadi tujuan dari coach itu tadi disampaikan, sudah ditanyakan juga. Nah, terus dilanjutkan dengan mengidentifikasi apa yang bisa digali. Nah, dilanjutkan dengan rencana aksi yang akan dilakukan sampai dengan memunculkan tanggung jawab yang akan Bu Evia tadi tanggung bagaimana untuk di kemudian hari seperti itu. Nah, itu sudah sesuai, jadinya saya lebih sudah suka dan mungkin lebih ditingkatkan lagi, Bu. Baik Pak Baja. Terus untuk ini mungkin ada rencana tindak lanjut dari coaching tadi. Untuk rencana tindak lanjut saya ingin nanti mengetahui keberhasilan dari Kuci Pak, dari Kuci tadi, solusinya yang didapat tadi, ingin mengetahui tingkat keberhasilannya seperti apa. Berarti nanti ada pertemuan lagi, curhatan lagi, terus bagaimana perkembangannya, apakah sudah sampai sejauh mana seperti itu. Iya, jadi sudah bagus lagi Bu. Jadi mungkin ini tadi mungkin apa yang diperoleh
mungkin sedikit apa ilmu ataukah apa gitu? Yang saya peroleh tentunya bisa meningkatkan kompetensi saya di kehadiran penuh, saya mendengarkan aktif. Itu memang kalau dalam proses coaching kita tuh harus itu Pak, hadir sepenuhnya di dalam forum ini, kemudian juga bisa mendengarkan dengan aktif coaching. Kalau tidak bisa menerapkan itu, pasti kita juga tidak bisa fokus, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide kunci seperti itu. Jadi ya banyak ilmunya dan manfaatnya, Pak. Iya, jadi sudah apa yang didapatkan sudah juga banyak, tapi biasanya kan sedikit gitu. Nah, ya terima kasih Bu Dini. Mungkin itu tadi hasil observasi saya sebagai observer dan jenengan sebagai coach dan Bu Evia sebagai coachee. Jadi sekian, mungkin kita akan berlanjut lagi di pertemuan selanjutnya menerapkan dari prosesnya tadi sudah sampai mana. Terima kasih Bu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok ini, yaitu untuk tahap 1 mulai dari pra-op supervisi sampai dengan supervisi dan akhirnya dari pasca supervisi sudah selesai untuk saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.